ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله رب العالمين أن يبارك في هذا الجمع المبارك وأن يجعله دائما على هدى من الله وتقى. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah ta'ala wa ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian kita dalam bahasan tafsir surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-89 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru, sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mereka memohon kemenangan bersamanya atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, namun kata Allah Subhanahu wa taala ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, ya mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. أيها الإخوة، في هذه الآية صفة أخرى من صفات اليهود. في قول الله عز وجل ولما جاءهم أي اليهود ما عرفوا كفروا به، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق، لما جاءهم القرآن من عند الله عز وجل مصدق لما معهم، أي هذا القرآن يصدق الأخبار التي جاءت في كتبهم سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور، يتكلم عن وحدانية الله عز وجل ويثبت نبوة موسى ونبوة عيسى ونبوة إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكانوا من قبل أي هؤلاء اليهود يستفتحون على الذين كفروا، أي كان تقام هناك حروب بين اليهود والمشركين. المشركين هنا المقصود بهم الأنصار أهل المدينة، كان تقام بينهم حروب، فكان المشركون ينصرون على اليهود، فكان اليهود يقولون للمشركين نحن في آخر الزمان وسوف يرسل الله نبيا منا نقاتلكم معه وسينصرنا الله عليهم. كانوا يعرفون هذه الأخبار من كتابهم، وهذه بشارة جاءت في التوراة وجاءت في الإنجيل، فكانوا يؤمنون ببعثة النبي، ولكنهم كانوا يظنون أن هذا النبي سيخرج من ذرية بني إسرائيل، فكانوا دائما يقولون للعرب سيخرج فينا نبي آخر الزمان وسنقاتلكم معه وسينصرنا الله عليكم. فلما خرج النبي من ذرية إسماعيل من العرب وليس من بني إسرائيل حسدوه وحقدوا على العرب وكفروا به. كانوا بالأمس فقط
يبشرون ببعثة نبي آخر الزمان، والآن بعدما بعث في قوم ليس منهم حسدوهم والعياذ بالله وكفروا به. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum." Dan setelah sampai kepada mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, ya. Dan setelah sampai kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, sebuah kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya apa? Membenarkan berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab mereka, atau isi yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Baik Taurat, baik Injil maupun Zabur. Al-Quran datang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka, berupa perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa perintah untuk tunduk dan patuh kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Quran datang membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Sedangkan sebelumnya, ya, mereka memohon kemenangan bersamanya atas orang-orang kafir. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan bersamanya atas orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan dan menyebutkan kepada kita sifat yang lain yang ada pada orang-orang Yahudi. Ketika turun Al-Quran, dari sisi Allah Subhanahu wa taala membenarkan, ya, apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Dan sebelumnya mereka memohon kemenangan bersamanya atas orang-orang kafir. Maknanya dijelaskan oleh Syekh, orang-orang Yahudi dahulunya mereka beriman dan meyakini bahwasannya akan diutus seorang nabi akhir zaman, nabi yang terakhir, sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Mereka meyakini itu, ya. Dan dahulu antara orang-orang Yahudi, ya, terjadi peperangan dengan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik dari kalangan Ansar, yaitu dari kalangan Madinah, orang-orang penduduk Madinah yang ketika itu belum terjamah oleh Islam karena Nabi SAW belum diutus. Orang-orang musyrik Arab selalu memenangkan peperangan atas orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan apa? Kalian tunggu, nanti akan datang seorang nabi dari keturunan kami yang dengannya kami akan berperang melawan kalian, yang bersamanya kami akan memerangi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kami. Ini mereka yakini, mereka imani, mereka percayai bahwasannya akan diutus seorang nabi, seorang rasul nanti di akhir zaman. Namun ternyata nabi yang diutus, rasul yang diutus ternyata tidak dari keturunan mereka Yahudi, akan tetapi dari keturunan siapa? Ismail. Dan Ismail adalah orang Arab. Sehingga orang-orang Yahudi pun dengki, mereka pun hasad terhadap orang-orang Arab. Semakin mereka membencinya, sehingga ketika mereka mengetahui bahwasanya nabi dan rasul yang diutus itu tidak dari keturunan mereka, dari kabilah mereka, sementara nabi yang diutus ternyata dari kabilah Arab, maka mereka tidak mau beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala rabbuna jalla wa ala falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. انظروا إلى هذه الصفة التي هي من أكبر معالم اليهود، فهم كفروا عن علم
علموا الحق ثم أنكروه جحودا والعياذ بالله واستكبارا، لذلك استحقوا اللعنة، استحقوا اللعنة. لذلك قول الله عز وجل في سورة الفاتحة لتعرف لماذا أو ما هي الحكمة التي من أجلها أوجب الله علينا قراءة الفاتحة في الصلاة، أقل شيء في اليوم والليلة 17 مرة، حتى تحذر من هذه الصفة اللعينة وهي الضلال بعد الهدى، الضلال بعد الهدى والعلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. المفترض الإنسان بعد أن يعرف، بعد أن يعلم، يؤمن ويزداد إيمانا. لا، اليهود لا، يعرفون الحق ويوقنون به ثم ينكرونه والعياذ بالله. لذلك نرجع إلى سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ثم حدد معالم الصراط ومن سيسيرون عليه حتى نقتدي به، صراط الذين أنعمت عليهم، من؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم بين من هم الذين يتنكبون عن السير على الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود. لماذا غضب الله عليهم ولعنهم الله عز وجل وأدخلهم عذابا أليما؟ لأنهم ضلوا بعد علم. أما النصارى فهم ضالون. لماذا؟ لأنهم يتعبدون إلى الله على جهل، فكل من تقرب إلى الله بجهل فيه صفة من اليهود، وكل من يتقرب إلى الله وكل من يكفر بالله بعد علم فيه صفة من اليهود والعياذ بالله. لذلك قال ربنا: فلعنة الله على الكافرين. واللعن هو الطرد والعياذ بالله من رحمة الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih." Ternyata kata Allah Azza wa Jalla, setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui. Apa yang tadi mereka ketahui? Bukan dari keturunan mereka. Nabi bukan dari. Iya. Ketika mereka mengetahui, ya, Nabi diutusnya Nabi, ya, terakhir atau Nabi akhir zaman, setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, maksudnya diutusnya Nabi atau Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, yang kemudian Allah turunkan kepadanya Al-Quran untuk membenarkan apa-apa yang ada di dalam kitab mereka. Apa yang mereka lakukan? Kafaru bih. Mereka mengingkarinya. Ini sifat orang Yahudi, ya. Setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, yaitu Rasul, Al-Quran, mereka mengingkarinya. Lihat sifat orang-orang Yahudi, mereka mengingkari di atas ilmu. Mereka sudah mengetahuinya, ya, mereka mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka ingkari karena kedurhakaan mereka dan kesombongan mereka. Seharusnya ketika datang apa yang telah mereka ketahui, seharusnya apa? Mereka beriman dan bertambah keimanan mereka. Karena apa yang telah mereka ketahui itu benar-benar diwujudkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Yahudi tidak. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, justru malah mengingkarinya setelah mereka mengetahui kebenaran, setelah mereka, ya, mengetahui ilmunya, setelah mereka meyakininya sebelumnya. Tapi mereka ingkari. Ini yang Allah katakan, ya, di dalam ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewanti-wanti kita dari sifat orang-orang Yahudi ini. Ya. Jangan sekali-kali kita memiliki sifat sama seperti sifat orang-orang Yahudi. Ketika kita mengetahui kebenaran, mengetahui jalan yang lurus, berilmu, kemudian setelah itu apa? Kita pun ingkar, kafir, dan berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita
di dalam surat Al-Fatihah untuk memohon kepadanya agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Sekaligus Allah lindungi kita dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Orang-orang Yahudi, karena sifat mereka ini, Allah katakan di ujung ayat apa? Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir. Setelah mereka mengetahuinya, kemudian mereka mengingkarinya, mengkufurinya, maka laknat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah memerintahkan kita untuk memohon kepadanya agar ditunjukkan kepada apa? Jalan yang lurus. Allah wajibkan kita untuk membaca doa itu di setiap rakaat salat kita. Paling tidak sehari semalam kita meminta agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus 17 kali. Dan kita diperintahkan juga oleh Allah untuk berlindung dari jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Kita lihat, jalan yang lurus itu jalannya siapa? Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah maksud, yang Engkau berikan nikmat, yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Allah jelaskan dalam ayat yang lain, yaitu para nabi. Kemudian orang-orang yang membenarkan agama dari umat ini, yang Allah katakan dengan as-siddiqin. Kemudian orang-orang yang syahid, mati di dalam peperangan, membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Kemudian orang-orang saleh, mereka ini kata Allah Azza wa Jalla, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Inilah jalan orang-orang yang lurus. Mereka yang mengetahui kebenaran, kemudian mengimaninya dan bertambah keimanan mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Jalannya siapa ini? Inilah jalannya orang-orang Yahudi. Bagaimana jalan mereka? Jalan mereka araful haq, mereka mengetahui kebenaran, kafaru bihi, lalu mereka mengingkarinya. Jalan orang-orang Yahudi apa? Mereka mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka mengingkarinya. Sehingga gara-gara itu Allah murka kepada mereka. Allah laknat mereka. Apa makna laknat? Laknat itu adalah at-tard min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka benar-benar celaka dan binasa. Itu laknat. Walad dhalin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Jalannya siapa? Orang-orang Nasrani. Bagaimana jalan mereka? Mereka beribadah kepada Allah atas dasar kebodohan, bukan atas dasar ilmu dan kebenaran. Tapi mereka beribadah kepada Allah menurut sangkaan mereka atas dasar kebodohan mereka. Maka oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari jalannya orang-orang yang Allah murkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan yang mengikuti mereka. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasrani yang mengikuti dan juga yang mengikuti jalan mereka. Qala Allah Azza wa Jalla fil ayati allati ba'daha bi'sa ma ishtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghyan ay yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min 'ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih. Sangat buruklah perbuatan mereka menjual dirinya, sangat buruklah perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kedengkian bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Faba'u bighadabin minallah, karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang kafir ada azab yang menghinakan. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum
بئس هنا أي للذم ضد نعمة، أي الله عز وجل يذم اليهود على فعلهم. ماذا فعلوا؟ باعوا أنفسهم للشيطان، باعوا أنفسهم، باعوا الحق واشتروا الباطل، وكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا يعرفونه ومتيقنين به، بل كانوا أحيانا إذا حاربوا المشركين يقولون اللهم بحق النبي آخر الزمان فاللهم انصرنا على أولئك المشركين، فكانوا ينصرون، وبعد أن ينصروا يكفروا ويشهدوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء باعوا أنفسهم، باعوا الحق واشتروا الباطل، كتموا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حملهم على ذلك؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بغي هنا بمعنى الحسد والظلم والعياذ بالله. فما كتموا ذلك إلا حسدا، لأن النبوة جاءت في قوم العرب وليس في بني إسرائيل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. النبوة فضل من الله عز وجل، الله هو الذي يختار، والله هو الذي يعطي سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يرضى بما قسمه الله له سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى النعمة في يد غيره، بل ينظر إلى ما أعطاه الله عز وجل. وقد منع عنه من السرور الكثير، ولكننا لا ننظر إلا ما في أيدي غيرنا، ولا ننظر إلى ما أعطانا الله عز وجل. Firman Allah Subhanahu wa taala, bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallah. Sangat buruklah perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kalimat bi'sa, kata bi'sa ini adalah kata celaan, lawan dari kata ni'mah, pujian. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencela siapa? Mencela siapa yang dicela? Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dicela oleh Allah Azza wa Jalla? Allah katakan, "Ishtarau bihi anfusahum." Mereka menjual dirinya. Mereka menjual dirinya. Kepada siapa mereka jual diri mereka? Mereka jual diri mereka kepada syaitan, kepada hawa nafsu. Ya. Bagaimana mereka menjualnya? Mereka telah mengetahui kebenaran. Ya. Dan mereka bahkan meyakininya. Namun mereka jual itu dengan membeli kebatilan, dengan membeli kekufuran. Makanya mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjual kebenaran demi apa? Kebatilan. Menjual petunjuk demi kesesatan. Ya, menjual petunjuk demi kesesatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayakfuru bima anzalallah. Sangat buruklah perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Membenarkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Dan Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul yang diutus di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka mengetahui ini. Bahkan mereka meyakininya. Akan tetapi mereka ingkari, mereka kufuri. Sehingga mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyembunyikan tanda-tanda yang Allah jelaskan ya di dalam kitab mereka tentang nabi terakhir yang akan diutus. Mereka sembunyikan. Tidak mereka jelaskan kepada manusia. Ya, tidak mereka jelaskan kepada manusia. Bahkan seperti yang tadi kita katakan, ketika mereka melakukan peperangan dengan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang Yahudi berperang melawan orang-orang musyrik dari kalangan Arab, mereka mengatakan, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, utuslah segera
Nabi Rasul yang terakhir itu agar kami berperang bersamanya sehingga engkau berikan kemenangan kepada kami. Saking yakinnya mereka. Akan tetapi setelah itu datang mereka mengingkarinya, mereka menolaknya. Kenapa? Allah katakan pada lanjutan ayat ini, baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Karena mereka baghyan itu artinya apa? Dengki, zalim, ya, bahwa Allah ternyata mengeluarkan Rasul tersebut dari keturunan Arab, bukan dari keturunan Bani Israel, ya, karena mereka dengki, hasud, ya, sehingga mereka mengingkari pengutusan Nabi Muhammad SAW, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani adalah Allah yang menciptakan dan Allah memilih dari apa yang Dia ciptakan itu yang Dia utamakan, yang Dia muliakan dan Dia tinggikan. Tugas kita bukan melihat siapa yang Allah tinggikan, siapa yang Allah muliakan, tidak. Akan tetapi tugas kita adalah apa? Menerima dengan ridho apa-apa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya melihat sesuatu yang ada di tangan orang lain, akan tetapi kewajiban kita, tugas kita adalah mensyukuri dan menerima apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Yahudi, dia tidak senang dan tidak suka ketika Rasul akhir zaman yang dijanjikan di dalam kitab-kitab mereka itu ternyata keluar dari keturunan orang Arab, bukan dari keturunan mereka, sehingga mereka mengingkari dan menolaknya. Nah, azan Isya. Nah, kita dengarkan azan Isya, habis itu kita lanjutkan insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. مرتحت لسه في حروب يعني والله الله سيارة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، قال ربنا جل وعلا: فباءوا بغضب على غضب. باءوا يعني استحقوا، غضب على غضب. هنا غضبان. الغضب الأول لما خالفوا أحكام التوراة وأخذوا ما تهويه الأنفس وردوا ما خالف الهوى، هذا يستحق العقوبة والغضب. الغضب الثاني لما كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا به وآمنوا به قبل مجيئه، فلما أتى من غير قومهم حسدوه بغيا وكتموا أمره، بل وحاربوه، بل وأرادوا قتله مرات. فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين يوم القيامة عذاب مهين، أي يهينهم الله جل وعلا في نار جهنم والعياذ بالله، أشد الإهانة. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ya, faba'u, karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Kalimat ba'u atau kata ba'u maknanya adalah istahaqqu, pantas, berhak. Maka mereka pantas, ya, berhak memperoleh ghadab. Ghadab itu artinya kemurkaan, kemarahan. Ala ghadab, di atas kemurkaan, di atas kemarahan. Ya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada dua ghadab, dua kemurkaan yang Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi. Kemurkaan yang pertama disebabkan mereka menyelisihi hukum-hukum Allah yang ada di dalam Taurat, di mana mereka mengambil hukum-hukum yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, dan menyelisihi, menolak hukum-hukum yang tidak sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Ini sifat orang-orang Yahudi. Mana hukum-hukum yang ada di dalam Taurat sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, mereka ikuti, mereka ambil. Dan mana yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Makanya orang-orang Yahudi ini pada ayat sebelumnya Allah sebut mereka beriman pada sebahagian, namun kafir pada sebahagian. Beriman pada sebagian, kafir pada sebagian. Karena perbuatan mereka ini, mereka berhak mendapatkan atau memperoleh kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kemurkaan yang kedua karena mereka menyembunyikan tanda-tanda atau sifat-sifat Nabi SAW yang Allah sebutkan di dalam kitab mereka. Ya, mereka sembunyikan. Tidak mau mereka jelaskan dan sampaikan kepada manusia, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yang mereka sudah mengetahui pengutusan Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau keluar dari keturunan Arab, bukan dari keturunan Bani Israel. Mereka pun iri dengki kepada Nabi SAW, membenci Nabi SAW. Bahkan mereka berusaha berkali-kali untuk membunuh Nabi SAW, memerangi Nabi dan para pengikut Nabi SAW. Karena perbuatan mereka ini, mereka pantas dan berhak menanggung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kemurkaan. Kemurkaan karena mereka menolak hukum-hukum apa? Karena mereka menolak, menyelisih sebahagian hukum-hukum yang ada di dalam Taurat dan mengambil sebahagiannya, yang menjadi tolak ukur adalah hawa nafsu mereka. Kemudian yang kedua karena mereka
menyembunyikan sifat Nabi SAW yang Allah jelaskan di dalam kitab mereka. Sehingga Allah mengatakan di ujung ayat atau di akhir ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, walil kafirina azabun muhin. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang menghinakan. Mereka Allah sebut kafir dan kemudian Allah ancam, Allah janjikan dengan janji yang buruk bagi mereka kelak di hari kiamat ada azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan adalah Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dan mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang menghinakan mereka. Ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Naftas soal jawab. Ayo. Tapi mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Waktu yang tersisa beberapa menit kita gunakan untuk soal jawab. Kalau sekiranya ada di antara jemaah yang mau bertanya, maka bisa langsung bertanya kepada Syekh, baik yang berkaitan dengan bahasan kita ataupun yang tidak berkaitan dengan bahasan kita. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada Syekh. Nah, ada yang mau nanya silakan. Tidak ada yang mau nanya? Kalau tidak ada yang mau nanya, la, nahnu nas'aluhum. Ya, ada yang mau nanya? Mana? Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi disampaikan bahwa ada yang disembunyikan, itu tidak sampaikan kepada rakyatnya, kan? Nah, bagaimana hukumnya rakyat itu tidak menerima agama dari Allah? Sama dengan kita semua ini kita karena kebetulan Islam aja. Kalau mungkin kita tidak dari agama Islam orang tua kita, kita dari Yahudi juga kita. Bagaimana hukumnya yang seperti itu? Karena pimpinannya tidak menerima, kita tidak menerima agama dari itu. Bagaimana itu hukumnya kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. أنا أصلا لا أفهم السؤال لكن قال إيش الحكم يعني نحن لا نقبل دين الله يعني هل هذا يساوي هذا من صفات اليهود؟ نعم اخلص يعني عموما هذا هو السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل من خالف أمر الله عن علم ففيه صفة من صفات اليهود. فاليهود قد ذكرنا من الصفات الكثيرة في آيات ما يقرب من إلى الآن يقرب من 80 آية أو 70 آية تتحدث عن صفات اليهود، فليست فيهم هذه الصفة وحدها بل صفات كثيرة جدا تستحق بها اللعنات والغضب والإهانة في الدنيا والآخرة. فمن صفاتهم أن يقبلون الحق ويرفضونه بعد أن يعرفونه ويتيقنون به، فمن فعل ذلك ففيه صفة من صفات اليهود والعياذ بالله. Baik, mungkin pertanyaan Bapak tadi saya sederhanakan. Bagaimana dengan kita ya atau orang-orang lah yang menolak agama Allah Subhanahu wa taala ketika agama itu sampai kepadanya? Ya, ini kata beliau, bersyukur kita karena dilahirkan oleh orang tua yang Islam. Bagaimana kalau sekiranya kita tidak dilahirkan oleh orang tua yang Islam? Ya, lalu Islam datang kepada kita, kemudian kita menolaknya. Ini secara umum sama seperti yang kita jelaskan tadi. Sifat orang-orang Yahudi sangat banyak sekali. Sifat orang-orang Yahudi sangat banyak sekali. Ini kita udah sampai kepada ayat berapa ini? 90. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan juga tentang sifat orang-orang Yahudi. Kebangkangan mereka, kedurhakaan mereka, kezaliman mereka, ya, penentangan mereka. Banyak. Nah, di antara sifat mereka yang sangat menonjol,
yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Mereka araful haq. Mereka telah mengetahui kebenaran. Maksud mengetahui kebenaran, kebenaran itu sampai kepada mereka. Sama seperti orang-orang hari ini yang tidak beragama Islam. Sampai Islam itu kepada mereka. Dari siapa? Dari para duat, para ulama yang menyuruh mereka kepada Islam. Ketika mereka telah mengetahui kebenaran Islam, mereka tolak, berarti mereka sama seperti apa? Orang-orang Yahudi. Sama. Makanya oleh karena itu, alhamdulillah atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Namun banyak orang Islam yang tidak mensyukurinya. Benar yang dikatakan oleh Bapak tadi. Kalau sekiranya kita terlahir dari perut ibu yang bukan seorang muslimah, siapa yang bisa menjamin kita akan mendapatkan hidayah Islam ini sebelum ajal datang kepada kita? Makanya oleh karena itu, ketika kita mengetahui kebenaran, maka kewajiban kita adalah apa? Menerima dan mengikuti apa? Kebenaran tersebut. Bukannya setelah kita mengetahui kebenaran itu, lalu kita apa? Mengingkarinya, kufur terhadapnya. Kalau seperti itu, maka ini sama dengan sifat orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Yahudi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh tadi dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang dilaknat ini orang-orang yang dijauhkan dari petunjuk Allah, orang-orang yang tidak diberikan hidayah dari Allah. Sedangkan bolehkah sekarang ini kalau kita misalkan berprasangka buruk atau suudzon atau curiga terhadap program-program Yahudi yang sedang dijalankan seolah-olah baik sekarang, apakah boleh bersuudzon terhadap orang Yahudi? Suudzon sama orang Yahudi. Hal yajuz nusi'udzan 'ala al-yahud? يعني هؤلاء يفعلون برامج يعني ظاهرة أن فيها خير يعني. أولا لا بد أن نعرف أن اليهود اليوم هم قوم محاربون. اليهود قوم محاربون يحاربون أهل الإسلام، يغتصبون بيوتهم وأرضهم ومساجدهم. ممكن لأننا الآن بعيدين عن فلسطين ربما لا نشعر بقوة الأسى الذي يحدث لإخواننا هناك. فهؤلاء قوم ملاعين والعياذ بالله، باءوا بغضب على غضب. كيف لا تسيء بهم الظن؟ ما جاءوا إلى هناك في هذه البقعة المباركة التي أثبت الله أنها بقعة مباركة، ما جاءوا إلى هناك إلا ليهدموا المسجد الأقصى ويبنوا هيكلا لهم يسمى هيكل سليمان، وكذبوا. ما ذهبوا إلى هناك إلا لهدم المساجد، إلا لتخييب الشباب المسلم عن دينه. لو تعرفون أيها الإخوة ماذا يكيد به اليهود لشباب هذه الأمة في فلسطين وفي غيرها من البلدان، ربما تطيش لها العقول والعياذ بالله. فهؤلاء يجب عليك أن تسيء بهم الظن. أي إحسان الظن لهؤلاء؟ رجل جاء ليأخذ دارك، ليهدم المسجد الذي بجوار دارك، أخذ بناتك ووضعهم في السجون، أخذ إخوانك ووضعهم في السجون عشرات السنين، وأخذ أموالك وأخذ أرضك. كيف تحسن به الظن؟ أنت مأمور أصلا أن تحاربه بكل ما تستطيع من قوة. إذا لم تستطع بالسلاح بالدعاء، إذا استطعت بالمال فأنفق، إذا لم تستطع فبالدعاء، بالرجاء إلى الله عز وجل أن يجعلك من جنود الذين يحاربون هؤلاء الملاعين الذين بشر بهم نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يحارب المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر خوفا من أولئك المسلمين، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي. حتى الحجر ما يستطيع أن يصبر على أذاهم.
الحجر يلعنهم ويغضبهم. يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، فيقتله المسلم. إلا الغرقد وهو شجر اليهود. الآن اليهود كل يوم أجازة، كل يوم سبت يوجبون على طلاب المدارس كل طالب يزرع شجرة أو شجرتين، وكلما زاد عدد الشجر كلما أخذ جوائز، لأنهم يعلمون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بعد ذلك تقول أنا لا أسيء منه الظن؟ Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Baik. Pertama-tama Syekh mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang suka berperang. Ya, kaum yang suka berperang. Maksudnya apa? Memerangi Islam dan kaum muslimin. Ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Bahwasanya mereka itu berusaha untuk terus dan senantiasa memerangi Islam dan kaum muslimin. Bagaimanapun caranya, agar Islam dan kaum muslimin ini hancur dan binasa. Ya. Dan Allah juga telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah apa? Senang dengan Islam dan kaum muslimin sampai umat Islam ini mengikuti agama mereka. Ya. Mereka akan menempuh berbagai macam cara untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Memerangi mereka, kalau tidak dengan pedang, dengan senjata, atau kalau tidak dengan apa? Dengan fitnah-fitnah yang ada. Agar bagaimana umat Islam ini lengah, lemah, kemudian mereka hancurkan. Ya. Dan memang terbukti dan kita lihat, bahkan kita dengar bagaimana saudara-saudara kita di Palestina diperangi oleh orang-orang Yahudi. Mereka ini adalah kaum penjajah, menjajah negeri-negeri Islam, menghancurkan rumah-rumah Allah, ya, merampas harta kekayaan kaum muslimin, ya, menyiksa, memenjarakan kaum muslimin dan muslimat, ya, di penjara-penjara mereka sekian puluh tahun mereka siksa dan seterusnya. Bahkan tak jarang kita jumpai bahkan mereka membunuh kaum muslimin. Mereka tidaklah berusaha merampas Al-Aqsa itu kecuali untuk mereka hancurkan. Kemudian mereka ganti dengan Haikal Sulaiman menurut anggapan mereka. Haikal Sulaiman maksudnya adalah apa? Rumah ibadahnya Sulaiman. Menurut anggapan mereka. Ya. Makanya oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui mereka adalah kaum penjajah yang suka memerangi Islam dan kaum muslimin, maka kita harus berhati-hati dengan mereka. Dan besar kemungkinan kita akan bersuuzon kepada mereka. Bagaimana tidak? Kita melihat dengan mata kepala kita, kita mendengar beritanya, bagaimana mereka berusaha merampas tanah kaum muslimin, menghancurkan rumah Allah, ya, merampas kehormatan wanita kaum muslimin, membunuh kaum lelaki dari kalangan kaum muslimin, mengambil harta kekayaan mereka. Ini yang kita saksikan. Anak-anak mereka bunuh dan seterusnya. Bagaimana kita tidak akan apa? Suudzon kepada mereka. Ya. Makanya oleh karena itu kita harus berhati-hati dari mereka. Mereka akan melakukan banyak tipu daya, makar, rencana buruk agar bagaimana Islam dan umat Islam ini semuanya hancur dan binasa. Mereka adalah kaum yang terlaknat. Karena perbuatan mereka, pantaslah kiranya mereka faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka pantas mendapatkan kemurkaan demi kemurkaan, kemurkaan di atas kemurkaan. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Dan Nabi SAW telah menyampaikan kabar gembira kepada kita bahwasanya nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan antara kaum muslimin melawan
orang-orang Yahudi, dan mereka terdesak sehingga membuat mereka bersembunyi di balik pohon dan bebatuan yang ada di tanah suci itu, di Palestina. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ketika dia bersembunyi di belakang batu, batu itu pun berbicara, ya muslim, wahai orang muslim, ini di belakangku ada seorang Yahudi yang tengah ketakutan, kemarilah bunuhlah dia. Batu saja tidak sabar dengan kejahatan dan kriminal orang-orang Yahudi. Batu, sampai dia berteriak, wahai muslim, ini dia orang Yahudi tengah gemetar, tengah ketakutan, kesinilah kalian bunuh dia. Ya. Namun kata Nabi SAW, semua pepohonan, bebatuan berbicara pada hari itu. Ada satu pohon yang tidak berbicara, yang disebut oleh Nabi SAW dengan pohon gharqad. Pohon apa? Gharqad. Dan sekarang orang Yahudi itu berusaha menanam pohon ini sebanyak-banyaknya. Lihat, mereka tidak beriman kepada Nabi, tidak mengikuti Nabi, tapi mereka percaya dengan ucapan Nabi. Mereka tidak mengikuti Nabi, tapi mereka percaya dengan ucapan Nabi, karena mereka tahu. Akhirnya setiap hari Sabtu itu mereka perintahkan, ketika hari libur, perintahkan anak-anak sekolah untuk menanam 1-2 pohon atau 3 pohon gharqad ini. Yang paling banyak menanam akan diberikan hadiah. Terus seperti itu. Karena Nabi telah mengatakan akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan siapa? Yahudi. Makanya oleh karena itu, kita umat Islam harus berhati-hati dari makar mereka. Dan kemudian berusaha untuk membentengi diri kita dengan benteng yang kuat, yaitu apa? Keimanan. Bagaimana caranya? Dengan terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, agar benteng kita kuat, sehingga kita tidak terpengaruh dengan tipu daya dan rencana buruk yang mereka susun. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.